Saya Dok Kaviana dari absen 12. Saya Nursatina Sana dari absen 26. Saya Flora Ramandeni dari absen 14. Saya Alif Nur Cahyo dari absen 5. Saya Kafik Fikar dari absen 18. Selamat menyaksikan podcast dari Kata. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sosiologi Belajar. Kali ini kita akan membahas topik yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu konflik sosial dan cara mengatasinya. Dan kali ini saya tidak sendirian, karena ditemani oleh 5 bintang tamu yang sangat-sangat keren. Yang pertama ada Nana. Halo Nana. Halo Flora, hai juga buat pendengar podcast kita hari ini. Dan yang kedua ada Kabib. Halo bahwa semuanya bisa berada di podcast ini. Dan yang ketiga ada Alif. Halo semua, semoga obrolan kali ini bermanfaat ya. Dan yang keempat ada Ratna. Hai Flora, halo juga buat semua yang lagi dengerin. Dan yang terakhir ada Dia. Halo semua, aku juga sabar nih untuk membahas soal konflik. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita sering terjadi kan itu yang namanya konflik. Dan kita tuh sering terjadi konflik itu di masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan keluarga, ya kan? Nah, kali ini aku mau tanya nih ke Nana. Nana pernah gak sih mengalami konflik sedikit gitu, tapi Nana tuh tetap mempertahankan pendapat Nana gitu? Pernah banget. Ada kalau aku punya pendapatku, aku gak bertahan, tapi tak sopan dan juga marah-marah. Nah, Nana ini kayaknya itu metode kompetisi ya? Iya, Bisa dijelasin sedikit gak kompetisi itu apa? metode kompetisi itu biasanya untuk menyelesaikan konflik dengan cara bersaing untuk mencapai kemenangan. Biasanya dilakukan untuk mengambil keputusan secara tepat, tapi tetap harus saling menghormati biar nggak memperburuk hubungan. Nah, kali ini aku mau tanya nih sama yang cowok-cowok dulu, oke? Oke. Nah, aku tanya ke Kabib dulu. Kabib itu kan mestinya sering dong terjadi konflik ya kan? Dan apakah Kabib pernah kerjasama sama orang lain agar konflik itu selesai gitu, Bib? Pernah, suatu waktu itu ada teman saya yang berbeda pendapat sama saya. Nah, untuk menyelesaikan konflik tersebut, kita menggabungkan pendapat itu supaya menjadi sebuah ide baru, menjadi sebuah wacana baru untuk menyelesaikan konflik tersebut, solusi. Nah, itu kayaknya tuh termasuk metode kolaborasi, bener gak? Iya dong. Ya, bisa jelasin kolaborasi itu apa? Metode kolaborasi adalah suatu penyelesaian konflik dalam hal bersama dengan satu pihak dan pihak yang lainnya untuk menyelesaikan konflik melalui solusi yang pasti agar konflik tersebut bisa win-win solution antara kedua pihak. Nah, karena ini cowoknya berdua, aku langsung lagi ke Alif ya. Oke. Nah, Alif itu pernah gak sih ngalamin pas diem aja gitu ada konflik, biar pas saat terjadi konflik itu yang lain nggak semakin menggempa-gempa? Ya bener banget, pernah banget maksudnya. Ya. Kadang tuh kalau aku nyelesain konflik tuh harus diem dulu biar suasananya tuh nggak makin marah gitu loh. Nah, kayaknya itu yang terjadi kayak Alif itu kayaknya menghindar ya. Iya benar sekali, biar suasananya tuh nggak makin panas gitu loh. Dan tapi ya nggak boleh diemin mulu gitu loh, biar ya Nah, lanjut nih ke cewek-cewek. Kalau Ratna nih, Ratna pernah gak sih mengalah saat terjadinya konflik? Pernah dong Flora, kadang aku ngalah agar tidak memperpanjang masalah, apalagi kalau masalahnya kecil. Nah, kayaknya itu termasuk metode akomodasi, bener gak? Iya, benar banget. Akomodasi itu menyesuaikan diri dengan pihak lain agar nggak semakin besar masalahnya. Biasanya akomodasi itu bisa dilakukan dengan pihak lain atau pihak ketiga, tapi itu kalau perlu. Nah, dan yang terakhir itu lagi dia ini. dia pernah gak sih mencari jalan keluar untuk teman-teman yang sedang konflik? Nah, Flora, aku dan tempatku waktu itu sama-sama mengajaknya masing-masing dan bisa menemui kesepakatan bersama.
semua dari pendapat semua dari 5 kita tepuk tangan dulu dong. Tapi apa tuh namanya, metode ini bisa diterapkan itu tergantung situasi konfliknya itu apa gitu. Ngomong-ngomong ini kalau kamu makanya bagaimana cara mengatasi konflik? Nah, pertanyaan bagus dia. Menurut aku cara mengatasi konflik itu kita bisa lihat dari hasil akhirnya. Dan ada 3 pendukung yang sangat penting. Yang pertama itu win-win solution, yang kedua itu win-loss solution, yang ketiga itu loss-loss solution. Tapi menurut aku itu yang paling tepat itu win-win solution, karena dimana dua pihak saling puas dan saling menang. Setuju banget Lola. Jadi bukan soal siapa yang kalah atau menang, tapi bagaimana hubungan kita terjaga ya. Betul banget. Wah, podcast kali ini tuh seru banget ya teman-teman. Dan semoga podcast kali ini kita bisa Menambah wawasan kita masing-masing ya. Nah, itu bener banget Alif. Makasih Alif karena saya grogi ya Alif ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, kali ini udah selesai pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat Nana, Kabib, Alif, Ratna, dan Dia. Dan aku minta dong kali ini yang bikin penutupan itu kalian, boleh nggak sih? Boleh banget dong. Silakan. Sampai jumpa di podcast sosiologi belajar berikutnya. Behind the scene.